3, 2, 1, buka bukumu, kita bertemu di T-Edu. Salam jumpa kawan-kawan sekalian, ketemu lagi dalam podcast T-Education. Pada podcast kali ini, teman-teman sekalian, saya kedatangan tamu Pak Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Trunojoyo Madura yang akan menyampaikan terkait dengan 5 alasan kenapa harus kuliah di Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura. Tapi sebelum itu saya ucapkan terima kasih buat teman-teman sekalian yang telah mensubscribe channel ini. Dan bagi yang saat ini sedang menyaksikan tayangan video ini, tapi belum mensubscribe channel ini, kalau ada waktu kami berkenan untuk teman-teman mensubscribe channel ini supaya kita bisa berjumpa dan berdiskusi dalam tema-tema yang lainnya. Kita sapa terlebih dahulu Pak Dr. Nuruz Zaman, SHMH. Selamat berjumpa Pak Nuruz. Selamat berjumpa Pak Tolib. Ya. Jadi Pak Nuruz ini beliau adalah koordinator program studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Trunojoyo Madura. Nah ini menjelang penerimaan mahasiswa baru Pak Nuruz ya. Ini ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh Pak Korprodi termasuk alasan-alasan kenapa saudara harus kuliah di Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Trunojoyo Madura. Oke Pak Nuruz, sekarang di tahun-tahun ini Pak Nuruz ya, beberapa tahun terakhir ini kan kebutuhan orang untuk kuliah di S2 kan semakin tinggi Pak Nuruz ya. Jadi sekarang ijazah S1 itu sudah kayak SMA sebenarnya Pak Nuruz ya, sehingga sekarang orang mulai meningkat butuh ke level berikutnya yaitu Magister atau S2. Kira-kira keunggulan apa Pak Nuruz yang dimiliki oleh Magister Ilmu Hukum Trunojoyo Madura ini Pak Nuruz? Baik Pak Tolib ya, terima kasih waktunya ya. Memang selama ini memang sedikit orang tahu ya terkait dengan keberadaan Magister Fakultas Hukum UTM ini Pak Tolib. Padahal kalau kita mau jujur ya, setidaknya tadi Pak Tolib sudah menyampaikan ada 5 hal Pak yang menjadi keunggulan ketika misalnya ada orang yang kuliah di Magister Ilmu Hukum ini Pak. Pertama misalnya terkait dengan bahwa Magister Ilmu Hukum FHUTM ini satu-satunya negeri Pak yang ada di Madura. Satu-satunya negeri S2 negeri di Pulau Madura. Iya betul. Ini nilai positif nih teman-teman. Baru yang kedua Pak Tolib ya, ini terkait dengan sumber daya manusia yang kita miliki. Saya kira semua orang sudah tahu ya bahwa para tim pengajar MH ini kami sudah memiliki 3 profesor Pak Tolib ya. Bahkan hari ini ada 2 calon profesor yang sedang proses pengajuan itu ya. Dengan didukung oleh kurang lebih 25 teman-teman dosen yang bergelar doktoral dengan keilmuan yang beragam Pak Tolib itu ya. Jadi kita punya 3 orang guru besar teman-teman sekalian, ditambah dengan 2 yang sedang proses. Semoga tahun ini segera terwujud. Amin. Terlebih kemarin ada Permenpan RB nomor 1. Ada beberapa dosen kita yang juga sedang proses menuju guru besar. Semoga juga segera terwujud sehingga SDM kita semakin bagus. Kita punya 20 lebih doktor teman-teman sekalian, 20 lebih dosen kita yang berkualifikasi S3 dengan berbagai macam ragam keilmuan yang berbeda-beda. Pak Tolib ya. Apalagi Pak Nuruz? Baru yang ketiga Pak Tolib ya, kita sudah masuk pada mata kuliah. Kami ini sudah melakukan berbagai kajian Pak Tolib, evaluasi dan sebagainya, maka kami sudah mampu merumuskan mata kuliah yang kami anggap masih relevan, sangat relevan bahkan yang menjadi kebutuhan stakeholder ya. Artinya dengan kata lain ya, bidang kajian kami itu saya kira sangat baik ya ketika misalnya kita kaitkan dengan kebutuhan masyarakat hari ini ya. Saya kira itu Pak Tolib yang ketiga itu ya. Bidangnya apa saja nih kira-kira Pak Nuruz? Pertama misalnya Pak Tolib ya, ada misalnya bidang kajian kewilayahan. Ada misalnya bidang potensi daerah. Baru yang ketiga adalah tentang public policy. Baru yang sangat hari ini adalah kebijakan hukum negara dan sebagainya, banyak betul ya. Termasuk sumber daya alam juga ada. Ada sumber daya alam ada. Jadi di S2 itu teman-teman sekalian konsentrasinya gitu ya. Itu kan kalau S1 kan mungkin terbatas pada hukum pidana, hukum bisnis, kemudian pemerintahan. Nah, kalau S2 itu makin spesifik. Di Fakultas Hukum Trunojoyo Madura, Magister Ilmu Hukum ini ada beberapa hal yang disampaikan Pak
Korprodi tadi itu ada sumber daya alam, ada potensi hukum kewilayahan, Iya, betul, kemudian ada potensi kemaduraan dan lain sebagainya, sehingga ini sangat menunjang teman-teman sekalian yang ingin lebih spesifik untuk S2-nya. Nah, ini S2 UTM ini patut dicoba teman-teman sekalian. Nah, terkait dengan ini Pak Nurus, biasanya kan kalau S2 ini kan ya ada yang fresh graduate baru lulus, ada yang sudah bekerja. Nah, ada tidak kira-kira kemudahan dalam artian proses perkuliahannya atau bagaimana untuk yang sedang bekerja? Iya Pak Talib. Nah, ini yang sangat menarik ini memang Pak Talib ya. Ini perlu juga masyarakat tahu ya, bahwa di kami Pak Talib di Magister Ilmu Hukum, kami itu menggunakan dua metode perkuliahan Pak Talib ya. Ya, artinya 50-50, 50% kita tatap muka, 50% kita bisa daring Pak Talib ya, hibrid lah atau hibrid ya. Oke. Jadi perkuliahannya ini teman-teman sekalian ini bisa hibrid. Jadi yang sedang ada tugas kantor atau apa itu bisa hadir di perkuliahan, bisa hibrid campur dengan daring ya, online teman-teman sekalian. Termasuk satu yang juga penting ini, perkuliahan kita dimulai pada sore hari Pak Nurus. Betul. Yang sedang kuliah atau sedang bekerja sekarang, posisinya yang paginya ini masih di kantor atau masih bekerja. Nah, kita ada perkuliahan di S2 yang hukum ini kuliahnya dimulai sore hari pukul 4 sore Pak. Iya betul ya. Nah, ini yang tadi bocoran dari Pak Korprodi ini kuliahnya sore Pak. Jadi jam 4 baru dimulai, ini mengakomodir teman-teman yang sedang bekerja, sehingga ada jeda waktu untuk bisa mengikuti perkuliahan kita pada sore hari. Selain prosesnya adalah hybrid, kita juga ada kuliah pada sore hari. Mungkin ada yang tambahkan Pak Nurus terkait dengan alasan kenapa harus kuliah di Jadi sebagaimana tadi Pak Tulus sampaikan, ada 5 hal ya. Tadi oleh Pak Tulus sudah sampaikan bahwa keunggulan yang kelima adalah kita kuliahnya sore hari. Ya, sambil ketika misalnya ada mahasiswa yang lagi bekerja pagi siangnya, untuk kuliah di UTM malah enak, sorenya langsung cari ilmu. Kalau itu Pak Tulus. Iya. Jadi S1 S2 ini berbeda teman-teman sekalian ya. Kita ada beberapa keunggulan yang disampaikan oleh Pak Korprodi tadi. Setidaknya ada 5 keunggulan. Yang pertama tadi adalah kita satu-satunya prodi dari perguruan tinggi negeri di Pulau Madura, satu-satunya loh ini. Yang kedua, kemudian SDM kita sangat cukup untuk S2, ada 3 guru besar dan 20 lebih dosen kita bergelar kualifikasi S3. Kemudian kita ada beragam bidang kekhususan peminatan mata kuliahnya, perkuliahannya bisa hybrid, dan satu lagi adalah perkuliahannya dimulai pada sore hari, sehingga bagi yang berminat untuk kuliah S2 ini proses pendaftarannya sudah melalui, nanti linknya akan kita berikan di kolom deskripsi teman sekalian. Bagi yang saat ini sedang menonton sudah lulus S1, loh aku pengen S2 ini. Nah, ini ada satu tawaran menarik dari Turunan Jawa Madura ini. Selain kampus negeri, perkuliahannya bisa hybrid dan dimulai sore hari. Nah, ini bagi yang sedang kuliah atau sambil bekerja, ini cocok untuk teman-teman sekalian. Link pendaftaran termasuk brosur dan biayanya Pak Nurus ya. Biaya ini penting untuk disampaikan. Ini penting ini. Biayanya berapa Pak Nurus untuk ininya? Kalau untuk mendaftar hanya 500.000 pendaftar 500.000 secara ekonomis. Untuk SPP atau UKT? SPP itu per semester hanya 5 juta. Paling murah ini. Oke. Kamu negeri yang murah 5 juta. Ya, 5 juta. Ya, kualitas tetap terjaga, tapi harga kita boleh diadu dan dibandingkan dengan yang lainnya. Oke ya teman-teman sekalian. Jadi kita punya program S2 di Fakultas Hukum Turunan Jawa Madura ini. Link pendaftarannya akan kami sampaikan, termasuk kapan pendaftarannya, kira-kira syaratnya apa saja, itu ada di brosur yang bisa teman-teman download dan bisa dipertimbangkan sebagai salah satu tempat untuk teman-teman menimba ilmu nantinya. Untuk closing statement Pak Nurus, untuk teman-teman sekalian, baik Pak Talib ya. Memang satu hal yang saya lupa sampaikan, bahwa bagi teman-teman yang misalnya lulus bukan sarjana hukum, misalnya syariat, ekonomi, bahkan kami siap menerimanya, karena kami juga sebelum perkuliahan dimulai ada yang namanya matrikulasi. Nah, barangkali itu bagian dari kami. Berarti ini keunggulan ke-6 teman-teman sekalian ya. Jadi jurusan apapun S1-nya kita bisa terima karena ada proses penyetaraan dan matrikulasi untuk penyegaran atau penyamaan persepsi, sehingga teman-teman tidak perlu khawatir aku nggak ngerti hukum. Nah, nanti bisa kita
segarkan dengan program matrikulasi Iya. supaya ke depan bisa mengikuti pembelajaran. Iya. Seperti itu Pak Nurus ya. Ya, Kak Talib sudah. Terima kasih waktunya Pak Nurus Sama-sama, berkenan mampir di podcast Edu. Semoga lancar ke depannya, semoga Amin. tetap sehat selalu. Amin. Dan kita ketemu di Edu. Salam sehat, saya Pak Nurus pamit. Sampai jumpa.